Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Raffi Surya Alwafi dengan NIM 250711000970 dan Muhammad Iqbal Kurniawan dengan NIM 250711019110. Di sini kami dari kelompok 12 dengan materi integral lipat 3 domain umum pada Kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola. Dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Syah Maksum Ramsi STMT. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada materi yang pertama. Yaitu materi integral lipat 3. Di sini materi integral lipat 3 ini sama dengan integral lipat tunggal, integral ganda. Yang membedakan hanya integral lipat 3 ini memiliki 3 variabel. Sedangkan integral tunggal memiliki fungsi satu variabel dan begitu integral ganda memiliki fungsi dua variabel. Nah, di sini integral lipat 3 ini digunakan untuk menghitung volume bangun ruang, massa benda 3 dimensi, dan rata-rata fungsi dalam ruang, seperti pada gambar di samping ini. Nah, di sini kita masuk dan lanjut ke materi dalam bentuk umum dari integral lipat 3 dan bentuk tak tentu dan tentunya. Di sini bentuk umumnya kita bisa lihat dari integral B, F, dalam kurung X, Y, dan Z sebagai variabelnya dv. Untuk integral bertingkatnya yaitu dari integral A sampai B, integral C sampai D, dan integral R sampai S, F dalam kurung X, Y, Z, dz. Nah, di sini fungsinya variabelnya dimasukkan ke domainnya. Dan elemen volume kecilnya seperti ini. dv sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, begitu teman-teman. Nah, di sini kita ada contoh soal dari bentuk umum integral lipat 3. Integral f dalam kurung x, y, dan z, dx, dy, dz sama dengan f dalam kurung x, y, z ditambah c. Maka penyelesaiannya seperti berikut. Fungsi f, x, y, z diintegralkan terhadap x dan menganggap variabel y dan z itu konstan. Lalu yang kedua, hasilnya kemudian diintegralkan terhadap y dengan menganggap variabel x dan z konstan. Kemudian diintegralkan lagi terhadap variabel ketiga. Lalu jika bentuknya tak tentu, maka setiap langkah ditambahkan konstanta integrasi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian integral lipat 3 sama dengan penyelesaian integral lipat 3 sama dengan penyelesaian integral lipat 2 dimulai dari bagian dalam ke bagian luar. Nah, kita lanjut ke dalam integral bentuk tentunya. Di sini apabila terdapat integral lipat 3 bentuk tentu berikut. Nah, di sini kita bisa lihat
Integral Y1 sampai Y2, integral X1 sampai Y2, integral Z1 sampai Z2, F sama dengan X, Y, Z, DZ, DX, DY. Nah, langkah penyelesaiannya sama seperti konsep yang tadi. Integral fungsi, integralkan fungsi Z terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi Z ini diintegralkan dan substitusikan batas-batas atas dan bawahnya. Bawah Z dan bawah Z dan atas Z. Nah, di situ. Lalu yang ketiga hasilnya diintegralkan terhadap X. Nah, hasil Z yang tadi diintegralkan lagi ke X dan substitusikan batas X dari atas ke bawah. Lalu terakhir, integralkan terhadap Y. Nah, cara sederhananya yaitu integralkan dari bagian dalam ke bagian luar. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui konsepnya dari bagian dalam ke luar, maka di sini ada langkah penyelesaiannya. Yang pertama, fungsi f, x, y, z diintegralkan terhadap z seperti tadi dengan menganggap x dan y konstan. Lalu dihitung nilainya dengan mensubstitusikan batas z, batas bawah z, dan batas atas z. Nah, lalu hasilnya kemudian diintegralkan terhadap x, kemudian dihitung nilainya dengan batas atas x dan batas bawah x. Menganggap x1 batas bawahnya dan X2 batas atasnya. Dari hasil langkah 2 diintegralkan kembali ke variabel Y. Kemudian dihitung lagi nilai batas atasnya dan batas bawahnya. Dan nilai batas atas Y ya bisa kita lihat di sini 2 dan bawahnya 1. Tuh. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal tak tentu. Selesaikan bentuk tak tentu berikut. Integral dx, dz, dy. Nah, langkah pertama kita integralkan terhadap x. Menjadi integral dx sama dengan x ditambah c1. Sehingga menjadi integral integral dx, dyz, x tambah 1 X tambah C1 DZ per DZ DY. Lalu langkah kedua diintegralkan terhadap Z. Nah, di sini menjadi integral dalam kurung X ditambah 1, X ditambah C1 tutup kurung Z ditambah C2 DY. Lalu diintegral lalu jika disederhanakan menjadi X, Y, Z ditambah Z, Y, C1 ditambah Y, C2 dan ditambah C3. Itulah hasil dari integral lipat 3 tak tentu pada materi integral lipat 3 ini. Nah, di sini kita masuk lagi ke contoh soal bentuk tentunya. Contoh soal integral lipat 3 bentuk tentu. Di sini kita mempunyai integral x dari x sama dengan 0 sampai 1, integral y sama dengan 0 sampai 2 min 2x,
dan integral Z sama dengan 0 1 sampai 1 ditambah Y. Nah, langkah pertamanya kita sama seperti tadi, kita integralkan terhadap Z. Nah, ini hasilnya X ditambah Z, dz, dy, dx. Lalu kita, dan kita dapat hasilnya ini, yang tadi. Lalu kita turunkan seperti ini. Seperti itu. Dan didapat hasil XZ ditambah Z kuadrat per 2. Nah, di sini teman-teman sudah pasti tahu ini adalah batasnya. Lalu kita substitusikan ke batasnya. Sehingga diperoleh X dalam kurung 1 ditambah Y tutup kurung ditambah 1 ditambah Y kuadrat per 2 dy per dx. Lalu langkah kedua, ki- masukkan ke integral berikutnya. Nah, di sini sama, dia mempunyai batas 1 ditambah Y sampai Z sama dengan 0 dy dx. Nah, didapatkan hasil ini integralnya, lalu ini batasnya, dan berikut hasilnya. Selanjutnya kita integralkan terhadap Y. Nah, di sini adalah hasil integral terhadap Y. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Terakhir hasilnya diintegralkan terhadap X dari nol sampai 1. Sampai 1. Nah, itu. Untuk mendapatkan nilai akhir integralnya. Proses ini menunjukkan bahwa integral lipat 3 dikerjakan bertahap dari dalam keluar. Nah, setelah didapat integral dari 0 sampai 1 dan ini merupakan batasnya, disubstitusikan, dapatlah hasil. Nah, dapatlah hasil integral dari X sama dengan 0 sampai 1 dalam kurung X per 2 dikali 3 kurang 2X kuadrat dikurang 1 ditambah 1/6 dikali 3 kurang 2X pangkat 3 dikurang 1 dx. Nah, ini hasil akhirnya. 1/3 integral dari 0 sampai 1 dalam kurung 13 dikurang 15X ditambah 2X pangkat 3 tutup kurung dx sama dengan 2. Nah, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa integral lipat 3 digunakan untuk fungsi 3 variabel dan digunakan untuk menghitung volume, massa, dan rata-rata fungsi dalam ruang. Penyelesaian dilakukan bertahap dari integral dalam hingga ke paling luar. Nah, pada bentuk tak tentu ditambahkan konstanta integrasi. Nah, begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih. Di sini kita mengambil contoh soal seperti berikut. Integral lipat 3b x kuadrat yz dz dy dx. Nah, di sini kita dapat nilai b-nya, integral b-nya dalam kurung x, y, dan z 1 kecil dari x dan x kecil dari 2. Seterusnya 0 kecil dari y dan y kecil dari 1 dan 0 kecil dari z
dan Z kecil dari 6. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita substitusikan terhadap yang paling luar, yaitu Z. Dari 1 sampai 2 dan 0 sampai 1, 0 sampai 6. Z, DZ, DY, dan DX. Nah, lanjut kita substitusikan terhadap X. Dari 1 sampai 2, X kuadrat DX. Lalu kita masukkan terhadap Y. Dari 0 hingga 1, Y, DY, dan Z-nya. Dari 0 hingga 6, Z, DZ. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. X 3, batasnya 2, 1. Lalu Y2 per 2, batasnya 1, 0. Lalu Z berat 2, batasnya 0 sampai 6. Lalu kita keluarkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita masukkan nilainya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, 8/3 dikurang yang di bawahnya 1/3. Lalu kita lanjut ke yang Y. Sama saja dengan cara yang tadi, yaitu 1. Wah, karena batas bawahnya 0, maka langsung saja kita beri 0. Lalu kita lanjut ke yang Z. Nah, di sini batas atasnya 6, dipangkatkan kedua, ya, jadi 36/2. Nah, sama dengan Y tadi, 0, batas bawahnya 0, langsung saja kita kasih 0. Lalu kita turunkan 7, 3 menjadi 1/2 di 36/2 sama dengan 18. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari ketiga integral variabel berikut dari X, Y, dan Z sebesar 21. Nah, jadi hasil akhirnya integral lipat 3B X kuadrat Y Z dx dy dz sama dengan 21. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang domain umum pada kartesian. Materi ini berkaitan dengan integral lipat 3 dalam kalkulus multivariabel, khususnya ketika kita menghitung integral pada suatu benda pejal di ruang 3 dimensi. Pada kasus yang sederhana, biasanya batas-batas integral berupa konstanta sederhana, misalnya seperti pada bentuk balok atau kotak. Namun pada kenyataannya, banyak daerah yang kita temui tidak berbentuk balok, melainkan dibersih oleh permukaan atau fungsi tertentu. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan domain umum. Ah,
Pada domain umum, batas-batas integrasi tidak lagi berupa kata sederhana seperti balok, melainkan dibatasi oleh permukaan atau fungsi. Kita biasanya membagi domain menjadi beberapa tipe berdasarkan variabel mana yang dibatasi oleh fungsi. Sebagai contoh, pada balok kita bisa menuliskan batas seperti ini. X dari A sampai B. Lalu Y dari B, sorry, dari C sampai B. Lalu Z-nya dari E sampai F. Nah, kalau dia pada balok, kita bisa menuliskannya seperti ini. X dari A sampai B, Y dari C sampai D, lalu Z dari E sampai F. Semua batasnya ini berupa angka. Tetapi pada domain umum, batas integrasi dapat bergantung pada variabel lain. Contohnya seperti ini. Hapus dulu, masuk lagi ke pena. Nah, contohnya di sini. Batas Z bergantung pada X dan Y. Dan juga batas Y bergantung pada batas X. Karena batasnya berupa fungsi, maka bentuk daerahnya menjadi lebih kompleks. Biasanya daerah seperti ini dibatasi oleh permukaan tertentu. Misalnya itu paraboloid, bidang miring, atau permukaan lengkung lainnya. Oleh karena itu, dalam penyelesaian integral pada domain umum ini, kita perlu menentukan batas integrasi dengan lebih teliti. Biasanya, domain dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan variabel mana yang dibatasi oleh fungsi. Selanjutnya, kita masuk kepada rumus. Untuk menghitung integral pada domain umum, kita menggunakan integral lipat 3 dalam bentuk integral bertingkat. Adapun rumusnya, integral lipat 3B F dalam kurung X, Y, Z, dV sama dengan integral lipat 2D, lalu lalu integral U1 XY sampai dengan U2 XY F X Y Z DZ DA. Rumus ini menunjukkan bahwa integral pada suatu benda pejal B dapat diubah menjadi integral bertingkat. Artinya kita menghitung integral secara bertahap. Pada rumus ini terlihat bahwa integral paling dalam adalah terhadap Z. Batas bawah Z adalah Z dalam kurung X, Y. Batas atas Z adalah Z2 dalam kurung Z, Y. Hal ini berarti nilai Z bergantung pada variabel X dan Y. Uh, Lalu integral dilanjutkan pada daerah D, yaitu proyeksi benda tersebut pada bidang X, Y. Langsung saja kita masuk pada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu sketsa wilayah gambar benda pejal B untuk menentukan batas atas dan bawahnya. Tujuan dari sketsa ini adalah untuk membantu kita melihat yang pertama itu batas atasnya,
batas bawahnya, dan bentuk daerah yang sebenarnya. Dengan menggambar sketsa, kita bisa memahami permukaan mana yang menjadi batas atas dan batas bawahnya. Misalnya suatu benda dibatasi oleh dua permukaan. Adapun permukaannya itu Z sama dengan X2 ditambah Y2, lalu Z sama dengan 4. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa permukaan bawah adalah paraboloid, permukaan atas adalah bidang datar. Dengan demikian kita dapat menentukan batas untuk variabel Z-nya. Lalu kita masuk pada langkah yang kedua, tentukan proyeksi D. Lihat bayangan benda pada salah satu bidang, biasanya bidang XY. Tentukan batas untuk dua variabel sisanya menggunakan teknik integral lipat 2. Biasanya kita memproyeksikan benda tersebut ke bidang XY. Proyeksi tersebut sebagai daerah D. Secara sederhana proyeksi dapat dibayangkan seperti bayangan benda jika dilihat dari atas. Dari proyeksi tersebut kita bisa menentukan batas untuk variabel X-nya dan variabel Y-nya. Sebagai contohnya, X dari 0 sampai 2, Y dari 0 sampai 3. Atau pada beberapa kasus batasnya berupa fungsi seperti Y dari 0 sampai X. Hal ini tergantung pada daerah proyeksinya. Selanjutnya langkah yang ketiga, susun iterasi, masukkan batas ke dalam integral bertingkat. Sebagai contohnya, yang pertama itu kita masukkan terhadap Z, kemudian terhadap Y, dan terakhir terhadap X. Urutan ini bisa berbeda bergantung pada daerahnya, tapi prinsip bersama yaitu menyusun integral secara bertingkat. Lalu yang keempat, integrasi bertahap. Selesaikan dari variabel paling dalam keluar. Langkah terakhir, artinya kita menyelesaikan integral mulai dari variabel paling dalam terlebih dahulu, misalnya menghitung integral terhadap Z dahulu, kemudian hasilnya diintegralkan terhadap Y, terakhir diintegralkan terhadap X. Dengan cara ini dapat memperoleh nilai integral dari fungsi tersebut pada daerah yang diberikan. Metode ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, misalnya untuk menghitung yang pertama itu volume benda, pusat massa, atau berbagai perhitungan dalam bidang teknik dan fisika. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal domain umum pada Kartesian. Soalnya, hitunglah volume benda penjal B yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan X tambah Y, bidang X, Y, Z sama dengan 0, dan silinder yang dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, serta X tambah Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah pertama kita tentukan batas Z. Benda dibatasi di bawah oleh Z sama dengan 0 dan di atas oleh Z sama dengan X tambah Y. Maka 0 kecil dari atau sama dengan Z. Z kecil dari atau sama dengan X tambah Y. Langkah selanjutnya, tentukan proyeksi bidang XYD. Proyeksi benda ini adalah segitiga bidang XY yang dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan garis X tambah Y sama dengan 1, atau Y sama dengan 1 kurang X. Maka batasnya 0 kecil dari atau sama dengan Y, kecil dari atau sama dengan 1 kurang X, dan 0 kecil dari atau sama dengan X, kecil dari atau sama dengan 1. Langkah yang ketiga kita susun integralnya. V integral 0 sampai 1, integral 0 sampai dengan 1 kurang X, integral 0 X tambah Y, 1 dz, dy, dx. Selanjutnya langkah keempat hitung. Yang pertama integral dalam Z. Integral 0 sampai dengan X tambah Y dz sama dengan Z. Kita mencari Z, lalu kita masukkan tadi integralnya yang hilang, lalu kita masukkan batasnya 0 sampai dengan X tambah Y sama dengan X tambah Y. Integral tengahnya, integral 0 sampai dengan 1 kurang X. X tambah Y dy sama dengan XY tambah 1/2 X 1/2 Y kuadrat. Batasnya kita masukkan 0
sampai dengan 1 kurang X. Sama dengan X 1 kurang X ditambah 1/2 1 kurang X2 sama dengan X kurang X kuadrat ditambah 1/2 dalam kurung 1 kurang 2 X tambah X kuadrat. Lalu didapatkan hasil 1/2 kurang 1/2 X kuadrat. Lalu yang terakhir, integral luarnya X. Integral 0 sampai 1 dalam kurung 1/2 kurang 1/2 X kuadrat dx sama dengan 1/2 X dikurang 1/6 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 sama dengan 1/2 kurang 1/6 sama dengan 1/3. Ringkasan urutan integrasi. Terdapat 6 kemungkinan urutan integrasi. dx, adapun yang pertama dx, dy, dz, yang kedua dx, dz, dy, yang ketiga dy, dx, dz, yang keempat dy, dz, dx, yang kelima dx, dz, dx, dy, dan yang terakhir dz, dy, dx. Pemilihan urutan yang tepat sangat bergantung pada bentuk domain agar bentukan tidak menjadi terlalu rumit. Baik, kita masuk pada contoh soal domain umum pada Kartesian. Adapun soalnya, tentukan volume benda pejal B yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 2X tambah Y, bidang Z sama dengan 0. Lalu daerah di bidang XY yang dibatasi oleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan X tambah Y sama dengan 2. Langkah yang pertama, kita cari batas pada Z-nya. Batas bawahnya batas bawah Z sama dengan 0. Lalu batas atasnya Z sama dengan 2X tambah Y. Sehingga 0 kecil dari sama dengan 2 kecil dari sama dengan 2X tambah Y. Lalu kita cari proyeksi bidang XY. Proyeksi bidang XY. Yang pertama itu bidang X sama dengan 0, bidang Y sama dengan 0, lalu X tambah Y sama dengan 2. Lalu batasnya sama dengan 0 kecil dari sama dengan X kecil dari sama dengan 2, lalu 0 kecil dari Y kecil dari 2 kurang X. Dan kita integralkan V integral dari 0 sampai 2, lalu integral 0 sampai 2 kurang X. Selanjutnya integral 0 2X tambah Y 1 dz dy dan dx. Yang pertama kita cari integral pada Z. Integral dari 0 sampai 2X tambah Y dz sama dengan 2X tambah Y. Lalu selanjutnya pada Y kita cari integralnya. Integral 0 2 kurang X dalam kurung kita masukkan hasil dari integral Z tadi 2X
tambah Y dy, lalu kita masukkan 2xy ditambah 1/2 yz, batasnya dari 0 sampai 2 kurang x. Lalu dapatkan, kita cari hasilnya 2x dalam kurung 2 kurang x ditambah 1/2 2 kurang x y pangkat 2. Lalu yang terakhir kita cari integral dari x. V sama dengan integral 0 sampai 2 dalam kurung 2x dalam kurung 2 kurang x ditambah 1/2 2 dalam kurung 2 kurang x kuadrat kurung dx. Lalu kita dapatkan hasilnya V sama dengan 8/3. Baik, sekian, terima kasih. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, koordinat silinder. Di sini koordinat silinder merupakan Nah, di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu integral lipat 3 terhadap koordinat silinder. Koordinat silinder adalah sistem koordinat tiga dimensi yang merupakan pengembangan dari koordinat polar pada bidang dua dimensi dengan menambahkan komponen tinggi Z. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang menggunakan tiga variabel, yaitu R, theta, dan Z. Di sini saya garis R, theta, dan Z. Dengan definisi R sama dengan jarak radial, yaitu jarak titik terhadap sumbu Z. Dan theta merupakan dalam radian sudut terhadap sumbu X positif. Dan Z merupakan tinggi titik terhadap bidang XY. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Hubungan koordinat silinder dan kartesius. Yang pertama, dari silinder ke kartesius. Nah, di sini kita mendapatkan variabel X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z. Nah, kita lanjut dari kartesius ke silinder. Di sini kita mendapatkan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini tetanya sama dengan tan -1 kali Y per X. Lalu Z-nya sama dengan Z. Dan yang ketiga ada elemen diferensial. Nah, elemen diferensial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu elemen panjang dan ada elemen volume di slide selanjutnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, kita masuk dulu ke elemen panjang. Di sini kita mendapatkan variabel ds kuadrat sama dengan dr kuadrat ditambah r kuadrat d theta kuadrat ditambah dz kuadrat.
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Eh, Nah, ini ada elemen diferensial. Nah, tadi ada elemen diferensial, elemen panjang. Nah, di sini kita masuk elemen volume. Nah, ini adalah bagian terpenting untuk integrasi lipat tiga, yaitu dv ini. Sebentar. Nih, dv ini adalah elemen terpenting pada integrasi lipat tiga. dv sama dengan R, dr, d theta, dz. Nah, faktor R ini muncul karena panjang busur pada arah sudut adalah RD theta. Baik, kita di sini masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada kita disuruh menghitung integral. Integral E Z dV dengan daerah E dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat. Inilah. Nah, di sini kita mendapatkan suatu buah studi kasus, yaitu contoh soal. Hitunglah integral E sama dengan Z dV dengan daerah E dibatasi oleh ini yang saya garis ini X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 4 0 kurang dari Z dan 3 kurang dari Z. Karena X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini batasnya kita bisa lihat 0 kurang dari R kurang dari 2. 0 kurang dari theta kurang dari 2 pi. Dan 0 kurang dari Z dan kurang dari 3. Nah, dengan elemen volume dV sama dengan R dr d theta dz. Itu D-nya dimasukkan dan disubstitusikan. Nah, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Bentuk integral berikut. Integral dari 0 sampai 2 pi, dan integral 0 sampai 2 dan integral 0 sampai 3. ZR, DZ, DR, D, theta. Nah, diintegralkan terhadap Z. Berikut. Ini hasil. Integral 0 sampai 3 ZR dz sama dengan R dalam kurung Z kuadrat per 2 sampai 0, 0 sampai 3. Nah, lalu langkah kedua diintegralkan lagi terhadap R. Integral 0 sampai 2 dikali 9R per 2 dr. Nah, didapatkan hasil 9 per 2 dikali 4 per 2. Hasil akhirnya 4, hasil akhirnya adalah 9. Lalu kita integralkan lagi yang terakhir terhadap theta. Nah, situ. Nah, lalu kita integralkan lagi terhadap theta. Di sini integral 0 sampai 2 pi 9 di theta mendapatkan hasil akhir 18 pi. Nah, dari materi koordinat silinder tadi, kita mendapatkan kesimpulan hasil akhir dari volume dengan densitas Z pada daerah tersebut adalah 18 pi. Dan gunakan pointer saat menemukan perubahan dari X ditambah Y kuadrat menjadi R kuadrat.
Dan tekankan bahwa jangan sampai lupa menyertakan faktor R pada DV saat mengerjakan tugas atau ujian dari dosen. Udah, itulah. Udah. Dua ada yang belum. Baik, kita masuk ke contoh soal koordinat silinder. Di sini soalnya saya ambil hitunglah volume benda padat yang dibatasi oleh parabola. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di bidang Z-nya ini sama dengan 4. Kita bisa lihat pada gambar di samping, ini merupakan potongan dari bidang seperti silinder atau kerucut. Nah, bidangnya ini nilainya sama dengan Z sama dengan 4. Di sini potongan dari bidangnya ini kita dapat proyeksinya nilainya 2, sampingnya 2, di bawahnya min 2, dan di samping kirinya min 2. Langsung saja kita masuk ke batas-batasnya. Ini batas Z, batas bawahnya R kuadrat, batas atasnya 4, dan R sama dengan batas bawahnya 0 dan 2, dan theta sama dengan batas bawahnya 0 dan di batas atasnya 2pi. Lalu kita dapat dari R kuadrat ini merupakan proyeksi dari bidang XY, karena perpotongan antara bola R kuadrat sama dengan Z sama dengan 4, maka diameternya sama dengan 2. Lalu dan diameternya ini 4, maka jari-jarinya ini sama dengan 2. Lalu batas jari-jarinya lingkaran ini ke tepi sama dengan yaitu 0 kecil dari R kecil dari 2. Dan batas sudut tetanya sama dengan karena lingkarannya penuh, maka batasnya 0 kecil dari theta kecil dari 2pi. Nah, langsung saja kita susun integral lipat 3-nya. Yang pertama kita integrasikan terhadap Z. Nah, di sini kita dapat batas bawahnya R kuadrat, batas atasnya 4, sama dengan R dz sama dengan RZ batasnya 4 R kuadrat sama dengan R, masukkan 4-nya dan masukkan batas bawahnya R kuadrat. Nah, didapatkan hasil 4R dikurang R pangkat 3. Ini untuk integrasi terhadap Z. Lalu kita masuk ke yang integrasi terhadap R. Nah, di integrasi terhadap R ini kita buat integralnya batas bawahnya 0 sampai 2, 4R dikurang R pangkat 3 dr. Kita masukkan 2R2 dikurang 1/4 R pangkat 4, batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Lalu kita masukkan batasnya untuk R sama dengan 2/2 ke 2 sama dengan 24 dikurang 16/4 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, lalu kita masuk ke integrasi yang terakhir, yaitu theta. Dengan batas bawahnya 0, atasnya 2pi. Lalu
Kita masukkan 4 d theta sama dengan 4 theta, batas atasnya 2 pi, batas bawahnya 0, sama dengan 4 2 pi sama dengan 8 pi. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan yaitu volume benda padat tersebut adalah 8 pi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir yaitu koordinat bola. Pengertian koordinat bola. Dalam ruang tiga dimensi, suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat kartesius X, Y, Z. Namun, untuk daerah yang memiliki simetri radial, misalnya bola, lebih efisien menggunakan koordinat bola. Pada koordinat bola, posisi suatu titik di ruang tiga dimensi ditentukan oleh tiga besaran yaitu yang pertama, ada rho. Rho adalah jarak dari titik ke origin. Jadi jika kita bayangkan ada garis dari pusat koordinat menuju titik tersebut, maka panjang garis itulah yang disebut rho. Selanjutnya, theta adalah sudut pada bidang XY diukur dari sumbu X seperti koordinat silinder. Sudut ini sama seperti sudut yang digunakan pada koordinat silinder. Yang ketiga yaitu pi adalah sudut antara garis O, P, dan sumbu Z positif. Sudut ini menunjukkan seberapa jauh titik tersebut menyimpang dari arah sumbu Z. Jadi secara singkat, rho sama dengan jarak dari pusat, theta yaitu sudut di bidang XY, lalu pi sudut terhadap sumbu X. Dengan tiga nilai ini kita bisa menentukan suatu posisi suatu titik dalam ruang tiga dimensi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu rumus koordinat bola. Nah, adapun hubungan dengan koordinat kartesius. Jika suatu titik memiliki koordinat bola rho, theta, dan phi, maka koordinat kartesiusnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu tiga rumus ini. Yang pertama, X rho sin phi cos theta. Yang kedua, Y rho sin phi sin theta. Terakhir, Z sama dengan rho cos phi. Hubungan ini diperoleh dengan memproyeksikan titik ke bidang XY lalu menggunakan relasi trigonometri. Jadi penjelasan secara sederhananya seperti ini. Pertama kita memiliki jarak dari rho, kemudian kita lihat sudut phi terhadap sumbu Z. Dari sudut ini kita bisa menentukan tinggi titik tersebut terhadap sumbu Z. Itulah yang menghasilkan rumus Z rho cos phi. Lalu kita proyeksikan titik tersebut ke bidang XY. Panjang proyeksi pada bidang XY adalah rho sin phi. Kemudian dari panjang proyeksi tersebut kita pecah lagi menggunakan sudut theta untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Sehingga diperoleh X rho sin phi cos theta dan Y rho sin phi cos theta. Jadi X dan Y-nya itu memiliki ada dua rumus yang berbeda.
Hubungan ini diperoleh dengan memproyeksikan titik ke bidang X, Y lalu menggunakan relasi trigonometri. Dengan rumus ini kita bisa mengubah koordinat dari koordinat bola, kita rubah menjadi koordinat kartesius. Selanjutnya kita masuk pada slide contoh soal. Adapun soalnya yaitu ubah titik kartesius 2, 2, 1 ke koordinat bola. Adapun langkah penyelesaiannya yang pertama itu kita cari nilai rho-nya. Nah, adapun rumus dari rho tersebut, rumus dari rho adalah rho sama dengan akar X 2 ditambah Y 2 ditambah Z 2 ini di dalam kurung. Jadi inilah rumus untuk mencari rho-nya. Jadi langsung kita masukkan aja rho sama dengan akar, kita masukkan nilai dari 2, 21 tersebut. Jadi X-nya 2 per 2, 2 pangkat 2. Lalu Y-nya kita masukkan 2 juga, 2 pangkat 2. Dan Z-nya kita masukkan 1/2. Jadi hasilnya kita dapat akar 9. Akar dari 9 itu yaitu 3. Nah, baik, kita masuk ke langkah kedua yaitu mencari sudut azimutnya. Rumusnya adalah rumus sudut azimut. Nah, rumusnya yaitu theta sama dengan tan pangkat -1 Y per X. Nah, dari situ kita masukkan saja. Nah, dia ini kan rumusnya theta sama dengan tan pangkat -1. Kita masukkan tadi Y-nya 2, X-nya 2, lalu sama dengan tan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan hasilnya Pi pangkat 4. Adapun yang terakhir kita mencari sudut polarnya. Kita hapus terlebih dahulu ini. Oke, mencari sudut polar rumusnya adalah V cos pangkat -1 Z per rho. Oke, langsung saja kita masukkan V cos -1. Adapun ini aku V-nya cos -1. Rumusnya tadi kita pindahkan ke sini. Lalu kita masukkan Z-nya tadi berapa? Nah, kita masukkan tadi Z-nya itu 1. Kita buat di atas 1. Lalu P-nya tadi, lalu rho-nya tadi udah kita dapatkan hasilnya
yaitu 3. Langsung saja kita masukkan 3 di sini. Lalu didapatlah hasil dari sudut polar, yaitu cos pangkat min 1 dalam kurung 1/3. Ah, jadi koordinat bolanya adalah terhadap rho tadi 3, sudut azimut V pangkat 4, dan pada sudut polar cos min 1 dalam kurung 1/3. Inilah hasil akhir dari soal ubah titik Kartesius 221 ke koordinat bola. Kita dapatkan hasilnya ini. Oke. Baik, dapat disimpulkan dari materi koordinat bola ini yaitu adapun yang pertama dapat kita simpulkan koordinat bola digunakan untuk menyatakan posisi titik dalam ruang 3 dimensi, terutama pada objek yang memiliki bentuk simetri seperti bola, bola yang simetri. Adapun yang kedua kesimpulannya, koordinat bola terdiri dari 3 komponen utama, yaitu rho sebagai jarak dari pusat, theta sebagai sudut pada bidang XY, dan V sebagai sudut terhadap sumbu Z. Ketiga koordinat ini dapat dihubungkan dengan koordinat kartesius menggunakan rumus X sama dengan rho sin V cos theta, lalu Y sama dengan rho sin V cos theta, dan Z sama dengan rho cos P. Dan yang keempat, untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat bola, kita perlu menghitung nilai dari rho-nya, lalu dari theta-nya, dan dengan V-nya, dengan menggunakan rumus yang sesuai. Baiklah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan penjelasan kami ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memahami konsep integral lipat 3, domain umum pada kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola. Mungkin ah, apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada contoh soal koordinat bola. Adapun soalnya, gunakan koordinat bola untuk menghitung volume benda padat yang dibatasi oleh permukaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16 dan kerucut sama dengan akar X2 tambah Y2. Pada benda padat dibatasi oleh 2 permukaan. Yang pertama bola, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16. Artinya jari-jari pada bola yaitu 4. Lalu kerucut itu Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi benda yang dihitung volumenya adalah daerah di dalam bola tapi dibatasi kerucut. Selanjutnya, dalam mengubah ke koordinat bola. Dalam koordinat bola berlaku hubungan X sama dengan rho sin V cos theta. Selanjutnya Y rho sin
phi sin theta. Lalu Z rho sin phi. Lalu elemen volume menjadi dV sama dengan rho kuadrat sin phi d rho, lalu d theta, lalu d phi. Lalu kita tentukan batas integrasinya. Yang pertama kita tentukan pada rho. Karena bola memiliki jari-jari 4, Bentar dulu. yang pertama kita tentukan batas integrasi pada rho. Karena bola memiliki jari-jari sama dengan 4, maka 0 kecil dari sama dengan rho kecil dari sama dengan 4. Lalu kita cari batas pada theta. Karena daerah mengelilingi penuh sumbu Z, maka tetanya sama dengan 0 kecil dari sama dengan theta kecil dari 2 phi. Lalu selanjutnya kita tentukan batas pada phi. Dari kerucut sama dengan Z akar X2 ditambah Y2. Lalu masukkan bentuk koordinat bola. Tentukan batas dari phi. Z akar X2 ditambah Y kuadrat. Lalu kita masukkan phi cos rho cos phi sama dengan akar rho sin phi kuadrat. Lalu rho cos phi sama dengan rho sin phi. Lalu selanjutnya bagi dengan rho. Cos phi sama dengan sin phi. Lalu tan phi sama dengan 1. Sehingga phi sama dengan phi pangkat 4. Tunggu, pause dulu. Jadi batasnya sama dengan 0 kecil dari sama dengan phi kecil dari sama dengan phi pangkat 4. Lalu langkah selanjutnya kita hitung integral pertama. Integral terhadap rho sama dengan integral 0 sampai 4 phi kuadrat d rho sama dengan. Jadi langkah selanjutnya kita hitung integral pertama terhadap rho. Jadi rho sama dengan integral 0 sampai 4 rho kuadrat d rho sama dengan rho pangkat 3/3. Lalu didapatkan hasil 64
per 3. Jadi sehingga V integral 0 V per 4 integral 0 sampai 2V 64 per 3 sin V d theta dV. Lalu selanjutnya kita hitung integral pada theta. Nah, kita masukkan integral 0 sampai 2V d theta sama dengan 2V, sehingga V sama dengan 0 V per 4 128 V pangkat 3 sin V dV. Integral pada V. Kita masukkan integral sin V dV sama dengan min cos V, sehingga V sama dengan min 128 V pangkat 3 cos V per 4 kurang cos 0. Lalu kita dapatkan, lalu kita cari nilai cosnya. Nilai cos, kita masukkan cos V per 4 sama dengan akar 2 pangkat 2. Lalu kita cari nilai cosnya. Cos V per 4 sama dengan akar 2 per 2. Lalu cos 0 sama dengan 1. Maka V nya sama dengan min 128 V per 3 akar 2 per 2 kurang 1. Lalu kita dapatkan hasil akhirnya V sama dengan 64 per 3 dalam kurung 2 akar 2 V. Lalu kita dapatkan hasil volumenya. V sama dengan 64 per 3 dalam kurung 2 kurang akar 2 V. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwa volume benda yang berada di dalam bola radius 4 dan dibatasi kerucut adalah 64 per 3 dalam kurung 2 kurang akar 2 V.